Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Kaisar Syanatri, NPM 2508260036. Aku berasal dari kelas A. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi dari blog Embryology and Genetic, yaitu tentang gastrulasi, proses pembentukan 3 lapisan embrio. Gastrulasi merupakan tahap penting dalam perkembangan embrio yang terjadi setelah fase blastula. Pada tahap ini, embrio yang awalnya hanya berupa kumpulan sel mulai mengalami pergerakan dan pengaturan ulang sel sehingga terbentuk pola tubuh. Dan lapisan embrio yang akan berkembang menjadi berbagai organ tubuh. Gastrulasi sering disebut sebagai tahap penentu arah dan struktur tubuh embrio. Pengertian gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula melalui pergerakan sel yang terkoordinasi dengan tujuan membentuk 3 lapisan germinal embrio, yaitu ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Ketiga lapisan ini merupakan cikal bakal seluruh jaringan dan organ tubuh manusia. Tujuan menentukan pola dasar tubuh embrio, mengatur posisi dan fungsi sel menjadi dasar pembentukan organ. Tanpa gastrulasi yang normal, perkembangan embrio tidak dapat berlangsung dengan baik. Oke, lapisan germinal embrio, ectoderm, lapisan terluar. Ectoderm adalah lapisan terluar embrio yang berperan dalam pembentukan kulit dan turunannya, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, organ indera. Ectoderm berfungsi sebagai pelindung dan pusat pengendali tubuh. Yang kedua, ada mesoderm, lapisan tengah. Mesoderm merupakan lapisan tengah yang membentuk otot dan tulang, sistem peredaran darah, jantung, dan ginjal. Mesoderm berperan sebagai penopang dan penggerak tubuh. Yang ketiga ada endoderm, lapisan dalam. Endoderm adalah lapisan terdalam yang membentuk saluran pencernaan, paru-paru, hati, dan pankreas. Endoderm berfungsi dalam pembentukan organ-organ dalam. Mekanisme gastrulasi. Gastrulasi terjadi melalui beberapa mekanisme pergerakan sel, yaitu yang pertama ada invaginasi, merupakan proses pelipatan lapisan ke arah dalam embrio sehingga membentuk rongga atau lapisan baru. Yang kedua, ada involusi, sel bergerak masuk ke dalam embrio dan kemudian menyebar di sepanjang permukaan bagian dalam. Yang ketiga, ada ingresi. Sel masuk ke bagian dalam embrio secara individual atau satu persatu. Yang keempat, ada delaminasi. Satu lapisan sel terpisah menjadi 2 lapisan yang sejajar. Yang kelima, ada epiboli. Lapisan sel mengalami penyebaran untuk menutupi permukaan embrio. Oke. Pentingnya gastrulasi. Gastrulasi sangat penting karena gastrulasi merupakan menjadi dasar pembentukan semua organ tubuh, menentukan arah dan simetri tubuh, dan juga menentukan kesalahan pada tahap gastrulasi dapat menyebabkan kelainan perkembangan embrio. Jadi, tahap inilah yang menentukan bagaimana bentuk tubuh kita. Kalau cacat, berarti dari tahap gastrulasi inilah yang menentukannya. Oleh karena itu, gastrulasi disebut sebagai tahap kunci dalam embriologi. Kesimpulannya, gastrulasi adalah proses pembentukan 3 lapisan embrio. Terjadi melalui pergerakan sel yang terorganisasi, menjadi penentu utama struktur dan fungsi tubuh manusia. Mungkin dengan memahami proses gastrulasi, kita dapat mengetahui bagaimana tubuh manusia mulai terbentuk sejak tahap paling awal kehidupan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup
Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.